Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dan berjumpa kembali di channel yang sangat-sangat seru ini. Saat ini kita berkesempatan untuk mengunjungi makam Baginda Raja Maharaja Balai Buntar dan Putri Gading Cempaka, ya kan. Ini tempatnya ini berada di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, ya kan. Berdasarkan kutipan yang kita ambil dari bengkulunews.co.id, jadi Putri Gading Cempaka ini merupakan putri bungsu Raja Ratu Agung yang cerita berasal dari Kerajaan Majapahit dan memerintah Kerajaan Sungai Serut Bengkulu Utara. Konon ceritanya Raja Ratu Agung adalah penjelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang tugasnya antara lain mengatur kehidupan di bumi. Sebagai seorang raja, ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, serta sangat disegani oleh rakyatnya pada zaman itu. Sosok Putri Gading Cempaka terkenal akan kecantikannya yang terpesona pangeran-pangeran dari negeri seberang. Banyak di antara yang ingin meminang sehingga para pangeran terpesona melihat kecantikan putri tersebut. Sekian banyak pangeran yang berniat melamar Putri Gading Cempaka beserta kerajaan menerima penangan Baginda Maharaja Sakti yang kemudian memimpin kerajaan Sungai Lemau hingga keduanya hidup bahagia hingga akhir hayat. Cerita tentang kecantikan dengan kisah Putri Gading Cempaka ini terkenal sekali di Bengkulu hingga makam dan Putri Gading Cempaka kerap menjadi tujuan ziarah. Karena itu tidak mengherankan jika makam ini menjelma jadi objek wisata yang sangat terkenal di Bengkulu. Masyarakat Bengkulu tentunya sudah tahu bahwa makam Putri Gading Cempaka dan Baginda Maharaja Sakti berada di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Benteng. Banyak dikunjungi kaum peziarah, baik itu dari wisatawan lokal maupun luar provinsi, seperti pengunjung dari provinsi Yogyakarta. Sigit, salah satu seorang wisatawan dari Jogja, mengatakan ia ingin berkunjung di makam Putri Gading Cempaka itu karena penasaran mendengar cerita tentang kecantikan sang putri. Kata Sigit, untuk sejarah Putri Gading Cempaka ini kini sudah kenal di kalangan nasional maupun internasional. Karena itu adalah objek wisata sejarah yang menarik dikunjungi. Untuk melihat secara dekat, untuk membuktikan kebenaran apa ini cerita putri cantik ini, katanya. Kami sangat tertarik dengan ceritanya dan dari Jogja kami bertujuan untuk berziarah ke makam Putri Gading Cempaka. Dan dengan melihat kondisi kami juga sebagai wisatawan, untuk makam putri ini dapat dilestarikan sejarahnya generasi baru agar cerita sejarah Putri Gading Cempaka diketahui, ujarnya. Jadi sanak segalo bahwasanya makam ini sudah menjadi buah bibir di mana-mana, bukan hanya di Provinsi Bengkulu tetapi sudah meluas sampai ke berbagai provinsi di Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat Bengkulu harus dan patutnya untuk menjaga fasilitas-fasilitas makam ini, tentunya harus menjaga. Sebaiknya pemerintah juga menganggarkan untuk perbaikan dan segala macamnya. Kita sebagai masyarakat menjaga baik fasilitas makam dan juga secara adab dan etika kita ketika berkunjung ke makam ini. Tentunya ini bisa menjadikan Bengkulu terkenal di mata nasional dan ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan masyarakat Provinsi Bengkulu itu sendiri. Dan tidak lupa bahwasanya sejarah ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita buat dalam bentuk apapun itu untuk menyimpan sejarah itu sendiri, baik dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk buku, foto dan segala macamnya, menggali informasi dari orang-orang yang memang paham dengan sejarah itu sendiri sehingga nanti tercatatkan itu kan, sehingga menjadi pegangan kita sebagai pemuda Bengkulu. Oke guys, mungkin itu saja.
Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.